Sebut saja namaku Tio. Aku tinggal di Tuban, Jawa Timur, dan cerita ini berawal saat aku berada di Jakarta, kisaran tahun 98, pas waktu crash moneter saat itu. Saat itu, aku sedang dalam perjalanan pulang dari perusahaan pabrik di kawasan Jakarta Pusat, sedangkan rumahku berada di Sawangan Depok. Waktu itu pikirku emang sedang kosong karena siangnya bekerja cukup lelah di sebuah showroom mobil. Kemudian malamnya harus bekerja lagi di pabrik plastik. Capek sekali pikirku. Apalagi setelah jam itu berakhir, aku dan teman-teman masih nongkrong, ngopi, ngobrol di rumah teman yang kebetulan tidak jauh letaknya dari pabrik. Biasanya aku pulang naik kereta terakhir dari stasiun Cikini memang. Tapi karena hari itu Kamis, saya terpaksa membawa mobil kantor. Karena siangnya saya ada meeting dengan customer yang sudah menunggu. Saat itu jam menunjukkan jam setengah 12 malam. Ketika aku pamit pulang dengan diiringi ejekan dari teman-teman yang ada di pabrik, aku hanya menjawab, ya pengen istirahat aja. Jam sudah menunjukkan pukul setengah 1. Waktu itu pada saat saya melewati jalan yang kanan kirinya masih banyak pohon rimbun, atau ya bisa dibilang masih hutan ya, dan ada tanah yang luas, dan itu kayak kisar-kisaran kurang dari 2 km lagi udah nyampe rumah. Dan tiba-tiba di mobil itu saya merasa merinding dari ujung kaki sampai kepala, dan ya sontak menjadi lebih dingin, lebih berat hawanya. Iya, aneh gitu loh. Ketika aku coba meraih tombol AC untuk mengecilkan ini AC-nya, nah di situ aku baru sadar ternyata di sebelahku itu ada sosok wanita berambut panjang. Kisaran umurnya itu di umur 25 tahun kayaknya, seingatku. Dengan baju terusan putih, compang samping, dipenuhi bercak darah. Itu duduk di sampingku, di pojok sebelahku. Kaget bukan kepalang, jantung rasa mau copot, tangan bergetar, kaki ikut bergetar. Sampai aku nggak bisa terus, udah merasa kayak aduh ini bisa lanjut apa enggak gitu. Ya sontak langsung saya istighfar, baca ayat Al-Quran yang saya hafal. Tapi anehnya itu perempuan itu tetap nggak hilang, masih di sana. Kemudian saya mengintip ke spion dalam. Kan saya dari menunduk terus mau kembali ini kan, kembali tegak lagi, itu saya sekelibatan lihat di spion dalam itu. Saya juga melihat di belakang itu ada 3 bayangan laki-laki hitam dengan dengan baju-bajunya itu yang hitam itu yang lusuh di belakang. Lewat di spion itu kelihatan ada 3 orang laki-laki di belakang. Dan saya merasa saat itu juga mobil juga bertambah berat gitu loh jalannya. Ya rasanya saya nggak bisa apa-apa, cuma terpaku karena takut sekali. Ya udah nggak bisa mikir apa-apa. Dalam hati cuma dan berdoa juga, saya cuma bilang, maafkan kalau saya mengganggu Anda sekalian, dan sekarang saya minta maaf, Anda semua turun dari mobil saya. Ya kataku dalam hati seperti itu sambil berdoa. Kemudian satu persatu bayangan itu turun
yang di belakang itu turun semua pelan-pelan. Ya tinggal sosok nih wanita ini yang ada di sebelahku ini yang masih menemani sampai rumah. Waduh, takutnya udah nggak kira-kira itu. Tapi mau nggak mau aku harus nerusin sampai rumah. Nyampe depan rumah karena emang nggak ada pagarnya ya. Dan garasi juga masih ini apa namanya, garasi otomatis ya. Saat mobil sudah mau apa namanya parkir, garasi kebuka. Langsung aku masukin ke garasi mobilnya, mau mesin saya matiin, tapi karena saking takutnya aku nggak langsung turun karena memang si wanita ini belum turun juga gitu loh. Ya dalam hati aku juga berucap lagi karena sangat takutnya, semoga makhluk ini cepat pergi. Ya dalam hati aku cuma bisa bilang begitu karena didoain juga nggak nggak mempan gitu loh. Tak lama kemudian setelah aku dalam hati berbicara seperti itu, wajahnya dari si cewek ini dengan senyumnya yang tipis, habis itu tiba-tiba dia menghilang, cuma tinggal asapnya aja keluar dari celah apa namanya, celah kaca pintu. Wah, sampai sekarang nggak tahu deh siapa penumpang itu, misterius sekali.